Masuk lagi pasien restorasi ya. Ini kepunyaan Bapak Sony dari Pasar Minggu. Astrea Grand mau dibikin standar ya. Siap kita eksekusi ya. Ini kondisi motornya masih di dalam mobil ya. Nanti kita turunin, kita cek ya seperti apa. Nah, ini dia kondisi motornya seperti ini, Astrea Grand ya. Ini jadi konsepnya nanti ini kita mau restorasi total ya, restorasi total. Ini kondisi mesin hidup ya, kondisi mesin hidup. Kalau untuk suara mesin cukup ya oke lah ya, dibilang jelek enggak, tapi bagus juga enggak, biasa-biasa lah ya, tapi tetap perlu perbaikan, tetap ada yang perlu diperbaiki. Ini jadi konsepnya mau dibikin kembali standar, nanti sayapnya mau diganti warna putih ya, biar kayak grand yang lagi hit sekarang lah ya. Sayapnya warna putih, nanti sisanya hitam. Nanti kaki-kaki juga kita kembalikan standar pakai pelek jari-jari. Ini nanti knalpot kita ganti baru, saya barangnya juga udah ada, shock breaker kita ganti baru, barangnya juga udah ada, kita standarin ya, pokoknya kita standarin. Terus jok nanti juga kita ganti, ini kita lengserkan ya, joknya nggak banget itu joknya. Untuk mesin seperti biasa ya. Mungkin kalau untuk mesin prediksi saya ini kan kondisi hidup ya. Kondisi hidup. Jadi kalau prediksi saya ini mungkin kita perlu ini ya. Mungkin nanti kita bongkar silinder headnya. Silinder head kita bongkar, terus kita bersihkan jalur in, jalur X-nya seperti biasa lah ya, seperti video-video yang lainnya. Terus karburator juga nanti kita servis. Untuk blok seher juga nanti kita cek kompresinya masih bagus atau enggak. Kalau misalkan kompresi udah nggak bagus, mungkin nanti kita quarter ya, supaya kompresinya bagus lagi, padat lagi, karena ini kan motor tua, udah lama ya. Tapi ini sih kemarin kalau dinyalain nggak ngebul ya, nggak ngebul. Tapi mungkin nanti saya cek ringnya, kita cek gap ringnya, kita cek kompresinya bagus atau enggak. Kalau kurang bagus nanti kita quarter ya. Terus untuk mesin bawah crankcase ini kayaknya untuk stang seher apa segala macam itu bagus ya. Paling nanti kita perbaharui di bagian kopling seperti biasa kopling ya. Penyakit kopling yang memang fast moving, kayak kampas kopling, kampas ganda. Kalau mangkok itu memang slow moving ya jatuhnya, tapi ini nanti kita cek aja, kita lihat. Ini kan motor sudah tua, nanti kita cek. Kalau prediksi saya kampas kopling, kampas ganda itu udah pasti, tapi kalau mangkok kita cek dulu ya, sudah pernah ganti atau belum. Kalaupun sudah pernah ganti, nanti kita cek bagus atau enggak ya, tapi yang pasti kondisinya seperti itu. Kalau untuk mesin prediksi saya seperti itu ya. Kalau untuk kelistrikan sendiri yang sudah pasti aki ganti baru ya. Terus ini kiprok juga nanti kita ganti baru ya. Kiproknya nggak orsinil. Kalau bendik mungkin kita tes dulu nanti masih bisa hidup atau enggak ya. Terus untuk saklar ini sudah pastilah ya, ganti semua ini ya. Ya. Keras banget ya. Speedometer rusak pasti ganti. Body ini kita ganti ya. Jadi body kita ganti, pecah. Kondisi cuman begini adanya. Terus jok nanti juga kita ganti, kita lengserkan ya. Nanti blok-bloknya kita cat, kita bikin warna silver ya. Blok warna silver, pokoknya kaki-kaki nanti silver semua ya, karena kan sayap mau dibikin warnanya putih, bodinya hitam, kaki-kaki nanti kita silverin aja ya. Kalau kita bikin hitam kayak gini kurang ini ya, klasiknya kurang dapat ya, jadi nanti kita silverin aja, kita silverin. Terus apalagi ya, knalpot sih ini udah pasti ganti ya, soalnya kemarin waktu saya ambil saya bilang ini knalpot udah dilas-las gini mau diganti atau enggak. Pak Soninya bilang ganti aja ya. Oke, jadi kita ganti. Nanti tromol depan belakang kita cariin, jari-jari kita beli baru, pelek kita beli baru. Kalau tromol mungkin nanti kalau saya dapet
Kalau saya dapat copotan, mungkin nanti saya beli copotan gitu ya, karena nanti bisa kita cat ulang. Tapi kalau misalkan untuk pelek jadi-jadi itu pasti baru gitu. Itu pun kalau beli tromol, kalau harganya nggak beda jauh dengan yang orisinil ya, kalau kita beli baru istilahnya. Kalau kita beli baru dengan kita beli second, harganya nggak beda jauh, mendingan kita beli baru gitu. Itu kan udah ketahuan bagus ya, rumah-rumah kampasnya bagus, rumah tromolnya bagus. Takutnya kalau kita beli second, harganya nggak beda jauh tapi kondisinya udah barang bekas, pasti kan ada aus sana sini gitu ya. Itu nanti kita pertimbangin lagi ya, kita lihat sikon aja nanti. Untuk ban mungkin kita ganti kali ya, mungkin kita ganti kayaknya ban ini, udah keras ya, bannya udah lama ini, 2016 ya, 2016. Jadi mungkin ini kita ganti aja, ban depan belakang kita ganti baru ya. Nanti kita beli yang standar aja, nggak usah yang mahal-mahal, kita beli ban standar. Terus apa lagi ya, grip ya sudah pasti lah ya, grip sudah pasti nanti kita ganti, kita benerin, kita ganti grip, ganti handle mungkin nanti kita ganti kali ya. Ini master remnya jebol ya, master remnya jebol, nanti kita servis. Lampu-lampu ya sudah pastilah ganti ya, cuman ini Pak Soninya kok kemarin bilang untuk cover nggak masalah ya, nggak harus original, karena originalnya cukup lumayan harganya. Karena ini kan sekarang nih Astrea Grand lagi cukup naik daun lah ya, cukup naik daun, jadi harga part-partnya juga lumayan tuh. Ini nanti cover kita beliin yang biasa aja, yang imitasi, jadi tekan budget ya. Nanti yang orinya itu kita pakai di kelistrikan sama di mesin gitu ya. Kurang lebih motornya begini ya. Ini kalau CDI-nya masih ori. Kabel-kabel juga kelihatannya masih oke, masih bagus, masih utuh ya. Belum ada yang digigit tikus atau disambung-sambung, kelihatannya masih oke. Ya, kelihatannya masih oke. Terus apa lagi ya? Nanti ada beberapa yang perlu kita chromein ulang. Contohnya kayak persneling, terus spare-nya nanti baut-bautnya seperti biasa lah ya. Ini behel juga mungkin nanti kita chrome aja supaya kesan klasiknya dapat, karena kalau kita cat ini udah karatan ya. Kalau dicat gampang lotok dia ya. Jadi nanti kita chrome. Kita cek bagian jok ya. Iya, joknya nggak bisa berdiri ya, harus dipegangin. Kita cek tangki apakah karatan, ternyata enggak juga, masih oke ya. Biasanya kalau motor tua begini tangkinya suka pada karatan. Ini ada sedikit korosi ya, ada sedikit. Terus kalau untuk bagian bawah sepertinya, kalau saya cek-cek sih kemarin masih kelihatannya karena ini belum kita bongkar, kelihatannya masih oke untuk sasisnya, kelihatannya ya. Nanti kalau udah kebongkar baru bisa kelihatan ya, masih bagus atau enggak gitu ya. Kelihatannya sih masih lumayan ya kelihatannya, tapi nanti biar pasti kita cek dulu ya, kita bongkar ya. Kurang lebih motornya seperti ini kondisinya ya. Jadi buat kalian yang mau restorasi, silakan boleh datang aja ke sini ya. Enaknya kalau yang masih daerah Jabodetabek, datang aja ke sini,
luangin waktu kalau memang niat ya, luangin waktu datang ke sini. Kalau motornya nggak bisa jalan ya, nggak bisa jalan, orangnya aja yang kesini gitu ya, motornya nggak usah dibawa, nggak apa-apa, orangnya kesini, kita ngobrol-ngobrol. Karena kalau chat via WA atau telepon itu kadang suka ada miskomunikasi ya. Tapi kalau misalkan datang ketemu langsung itu pasti bisa jelas gitu, bisa jelas. Karena di sini juga ada banyak contohnya, jadi bisa sambil saya tunjukin gitu kan kerjanya juga seperti apa di sini gitu ya. Motornya nggak bisa jalan nggak masalah, yang penting orangnya aja yang kesini ya, orangnya kesini. Syukur-syukur sih motornya dibawa gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa nggak apa-apa. Jadi cukup orangnya aja yang kesini. Untuk masalah biaya ya, karena banyak banget yang nanya biaya restorasi berapa. Nih saya kasih lihat biaya restorasinya ya. Itu untuk jasa dan repaintnya ya. Ini dicatat nih sekali lagi, karena masih banyak sekali yang gagal paham, padahal itu saya rasa udah sangat amat jelas ya. Itu baru jasa sama pengecatan ya, sama bongkar-bongkarnya lah intinya. Itu. Nah, untuk kalau misalkan nanti ada busi yang diganti, ganti kiprok, beli cover body, beli ban, ya itu nanti di luar yang itu ya. Jadi biayanya ya udah tinggal jasa itu ditambah nanti spare part segala macamnya yang diganti gitu. Semakin parah kondisi motor kalian, ya udah semakin banyak budget yang kalian keluarkan gitu ya. Tapi semakin semakin kondisinya semakin oke motor kalian, ya udah sudah pasti juga budgetnya keluarnya nggak banyak-banyak gitu. Jadi yang mau kesini bisa Google Maps ya, Vince Modified, itu bisa langsung ketemu, ada di Taman Harapan Baru Bekasi ya. Ini menunggu antrian ya, jadi motor ini nanti kita kerjain menunggu antrian. Mungkin ini baru bisa kita pegang bulan Agustus kayaknya ya, bulan Agustus mungkin baru kita pegang, karena kita kekurangan orang ya. Nah, ini saya lagi cari-cari pegawai tapi belum dapat yang cocok, jadi ya sudah, tidak mau ya. Jadi mohon bersabar buat yang mau restorasi, semua kita kerjakan nanti pada waktunya. Yang penting kita berpatokan sama hasilnya aja nanti ya. Yang pasti kalau untuk restore di sini tidak bisa buru-buru. Kalau misalkan mau buru-buru mendingan jangan gitu ya, daripada nanti bolak-balik nanya udah sampai mana, udah sampai gimana, kapan selesainya, kapan ininya, kapan itunya, udah mendingan jangan ya, karena di sini nggak bisa diburu-buru gitu. Oke, jadi cukup sekian video perkenalan pasien baru ya, pasien baru restorasi ini punyanya Pak Guru, Pak Sony ya, dari Pasar Minggu. Siap nanti kita kerjakan sesuai dengan antriannya. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.